Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa alihi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Agung, Mas Hamam, Mas Abid, dan lain sebagainya. Ini mata kuliah ini sama ya, semester 4 ya? Iya, Pak. Benar ya. Berarti ketua kelasnya sama juga. Mas Ahdan, apa siapa? Mas Agung, Pak. Mas Agung ya. Agung Aprilianto ya, yang tadi menjawab ya. Oke. Baik, kita insya Allah akan ya mengadakan perkuliahan. Ini kita mulai dari sini, perkuliahan perencanaan produksi dan pengendalian inventory, atau dalam bahasa Inggris bernama Production Planning and Inventory Control, atau PPIC. Baik, kita akan share. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah terlihat share materi dari Pak Irwan? Sudah, Pak. Baik, kita mulai perkuliahan perencanaan produksi dan pengendalian inventory. Saya ulang lagi ya. Anda sudah familiar sebenarnya ya dengan perencanaan produksi dan pengendalian inventory. Tapi mungkin kalau disuruh menjelaskan belum bisa ya, belum begitu paham. Tetapi secara ya sehari-hari kalau Anda berada di kampus itu sangat familiar ya. Apalagi ini sangat berhubungan dengan jurusan yang Anda ambil, jurusan yang kita sedang berada di dalam konsentrasinya, yaitu jurusan teknik industri. Oke. Pertama kita belajar tentang yang namanya produksi. Produksi. Anda tahu sendiri ya, semuanya sudah tahu lah apa itu produksi. Apa itu produksi, apalagi kita adalah berada di jurusan teknik industri ya, sangat dekat berhubungan dengan produksi. Yang intinya adalah proses transformasi dari inputnya itu adalah faktor-faktor produksi menjadi output, yaitu produk atau jasa. Jadi dari produksi kan itu ya proses transformasi. Dari kayu menjadi mebel. Dari baja menjadi mobil. Dari semen, batu bata, pasir menjadi rumah. Nah, itu transformasi dari input menjadi output. Nah, apa itu faktor produksinya? Faktor produksinya, 1, material, 2, tenaga kerja, 3, mesin, peralatan, perlengkapan, 4, informasi, 5, energi.
Itu faktor-faktor produksi. Ya, dari faktor produksi ini ditransformasikan menjadi output atau produk atau berupa jasa. Ya. Produknya banyak sekali, tadi Peron sudah sebutkan, contohnya mobil, mebel, rumah, dan juga produknya adalah jasa layanan internet, jasa layanan listrik PLN, jasa layanan PDAM, ya, air bersih, dan lain sebagainya. Nah, sekarang berhubungan dengan perencanaan produksi dan pengendalian inventory itu apanya? Nah, mata kuliah yang sedang kita ambil, yang sedang Anda ambil, perencanaan produksi dan pengendalian inventory, ya, atau dalam bahasa Inggris adalah Production Planning and Inventory Control atau PPIC. PPIC adalah perencanaan dari proses produksinya. Perencanaan proses produksinya. Jadi, teknik industri itu tidak melakukan produksi, tapi melakukan perencanaan produksi. Yang dilakukan adalah production planning atau perencanaan produksi. Bukan melakukan produksinya, tapi melakukan perencanaan produksi. Kalau yang melakukan produksi itu, manajer produksinya biasanya adalah dari teknik mesin produksi. Tapi manajer PPIC-nya dari industrial engineering. Ya. Ya. Jadi Anda itu yang melayani produksi. Ya, kalau kelak jadi masuk di bidang ini ya, kelak bekerjanya yaitu di bidang manajer PPIC misalkan, maka manajer PPIC itu melayani manajer produksi. Manajer produksi itu biasanya diambil yang paling tepat ya, itu dari orang teknik mesin produksi. Teknik mesin ya, konsentrasinya mesin produksi. Sementara industrial engineering seperti Anda itu lebih cocok di manajer PPIC-nya. Manajer perencanaan produksinya. Selain perencanaan produksinya, Anda juga atau manajer PPIC juga melakukan pengendalian inventory. Oleh sebab itu dinamakan mata kuliahnya perencanaan produksi dan pengendalian inventory. Nah, jadi PPIC itu melakukan apa? Satu, ya, menentukan produk mana yang akan dibuat. Menentukan produk mana yang akan dibuat. Dasarnya apa? Produk yang akan dibuat dasarnya adalah pesanan dari konsumen. Kalau kita memproduksi 3 produk, produk A, produk B, produk C. Ya. Perusahaan kita memproduksi 3 produk. Anda misalkan berada pada posisi manajer produksi dan staf di situ ya, apakah manajer produksi atau stafnya di situ. Maka mana yang akan dibuat? Dasarnya adalah pesanan konsumen. Pesanan konsumen adalah perintah bagi manajer PPIC untuk merencanakan. Produk A misalkan dipesan konsumen 100. Produk B dipesan konsumen misalkan 50. Dan produk C tidak ada pesanan. Maka Anda tidak perlu membuat produk C. Merencanakan untuk produksi C. Tetapi Anda perlu membuat perencanaan produk A, perencanaan produk B, perencanaan produk A, perencanaan produk B, dan tidak perlu membuat perencanaan untuk membuat produk C. Jadi dasarnya adalah pesanan konsumen. Ya. Kemudian yang kedua, menentukan, ya, sebenarnya nomor 3 dulu nih ya, seberapa banyak produk tersebut dibuat. Nah, tadi produk A dibuat sebanyak 100, karena pesanan konsumen 100. Produk B, pesanan konsumen 50, maka kita akan merencanakan membuat 50. Kemudian produk C tidak ada pesanan, maka kita tidak perlu
merencanakan produksinya. Ya, nomor 2 sudah terjawab. Nomor 3 loncat ini ya, kita loncat terbalik. Kemudian yang ketiga, memastikan kecukupan sumber dayanya. Kalau produk A dibuat 100 ya, sementara produk A itu spare part-nya terdiri dari ini ya. Misalkan DEF misalkan ya. Spare part-nya ada D, ada E, ada F. Ya. Spare part-nya ada D, ada E, ada F. Kalau perlu dibuat 100, masing-masing spare part-nya adalah 1, D-nya itu 1, E-nya itu 1, F-nya 2 misalkan, maka spare part D perlu 100 spare part. Spare part E perlu 100 spare part, spare part F perlu 200 spare part karena diperlukan satu produk 2 spare part. Nah, kemudian untuk produk B itu perlu spare part ya, spare part D itu 2 kalinya, spare part E itu 1, spare part F itu 1, maka untuk produk B perlu sebaliknya. Spare part D yang sebanyak 2 kali dari 50 adalah 100. Kemudian spare part E 50, spare part F 50. Nah, dijumlahkan kebutuhan untuk spare part dari rencana produksi A dan rencana produksi B dijumlahkan. Produksi A itu tadi 100 produk, masing-masing spare part D 100, spare part E 5 berapa tadi 100, spare part F adalah 200. Sementara untuk memproduksi produk B, spare part A itu 100, spare part D itu 100, spare part E itu 50, spare part F 50 dijumlahkan. 100 tambah 100 200 spare part D, 100 tambah 50 150 spare part E, dan 200 tambah 50 250 spare part F. Nah, sekarang kita lihat gudangnya cukup tidak? Maksudnya inventorinya cukup tidak? Ada spare part D sebanyak 200 tidak? Oh, ternyata spare part D di gudang hanya tersedia 100. Maka perlu memesan 100 lagi. Karena kurang 100 perlu 100. Itu namanya kita memastikan kecukupan sumber daya. Itu juga pekerjaan dari PPIC. Ya. Itu juga pekerjaan PPIC adalah memastikan kecukupan sumber daya. Kecukupan spare part A, kecukupan spare part B, kecukupan spare part C. Itu pekerjaan dari PPIC bagian yang apa tadi? Bagian yang IC, Inventory Control. Ya. Kemudian menentukan kapan produk tersebut harus diselesaikan. Kapan produk tersebut harus diselesaikan. Kalau pemesan itu pengen diantar sampai ke tempat itu atau mau diambil ke perusahaan, pemesan mau ambil ke perusahaan itu pada tanggal 20 misalkan. Waktu produksinya adalah 10 hari, misalnya. Maka produk tersebut harus jadi tanggal 10. Harus dimulai dilakukan, mohon maaf ya. Harus mulai diproduksi tanggal 10. Karena waktu produksinya 10 hari. Dimulai tanggal 10, ditambah 10 hari, pas tanggal 20 bisa diambil oleh pemesan. Nah, jadi perencanaan dan pengendalian produksi juga menentukan kapan produk tersebut harus diselesaikan. Harus diselesaikan tanggal 20 karena saat itu konsumen akan ambil, sehingga harus diproduksi oleh departemen produksi tanggal 10 paling lambat. Ya, paling lambat tanggal 10 harus diproduksi karena waktu produksinya 10 hari. Misalkan. Ya. Menentukan kapan produk harus dipesan atau dibuat. Ya, tadi ya barusan jelaskan, harus dipesan ke departemen produksi itu tanggal 10. Jadi hubungan antara PPIC dan departemen produksi adalah pemesanan. PPIC itu memesan kepada produksi produk 10 tanggal 10 yaitu produk A
dan produk B tanggal berapa, ya. Nah, jadi seperti konsumennya, ya. PPIC itu seperti konsumennya departemen produksi. Kalau konsumen itu konsumennya PPIC, kalau PPIC adalah konsumen dari departemen produksi. Ya. Konsumen memesan kepada PPIC. Istilahnya seperti itu ya. Sebenarnya memesannya kepada departemen pemasaran. Konsumen memesan kepada departemen pemasaran. Departemen pemasaran memesan kepada PPIC. PPIC memesan kepada departemen produksi. Nah, seperti itu ya. Alurnya ya. Oke. Produksi sudah dibuat, sudah selesai, maka PPIC akan meng-cross check sudah lunas, sudah diambil konsumen. Alhamdulillah ya. Sudah beres, sudah beres, sudah beres, sudah beres. Oke. Kemudian memastikan kecukupan kapasitas produksi ya. Kalau yang ini kapasitas kecukupan sumber daya dari spare part-nya, jumlah spare part. Kalau ini tentang kapasitas produksinya. Kalau dipesan konsumen 100 produk A dan 50 produk B, kapasitas produksinya cukup tidak dalam 1 bulan? Cukup tidak? Ya, kapasitas produksi selama ini berapa? Kalau kapasitas produksi selama ini per bulannya adalah 200, alhamdulillah mencukupi ya. Cuma dipesan 150, kapasitas produksi kita 200. Tapi kalau kapasitas produksi kita selama ini 100, dipesan konsumen 150, maka kita harus pikirkan yang 50 lagi mau diproduksi di mana. Nah, itu adalah pekerjaan PPIC. Ya. Bisa dengan cara apa? 50 lagi kekurangan kapasitas produksi dilakukan dengan apa? Satu dengan lembur ya. Yang biasanya karyawan pulang jam 4, sekarang diberi insentif lembur. Tiap hari bisa lembur 2 jam sampai jam 6 sore. Ya, lumayan bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Misalkan meningkatkan kapasitas produksinya ditambah 30, bisa. Masih kurang ya, baru 130. Dengan lembur baru 130 selesai. Masih kurang 20. 20 lagi pakai apa? Misalkan pakai subkontrak kepada perusahaan lain. Kita subkonkan kepada perusahaan lain 20 unit. Ya, totalnya 100 dari kapasitas produksi reguler, 30 didapat dari kapasitas produksi lembur, ditambah lagi 20 dari kapasitas produksi subkontrak. Totalnya kita bisa menghasilkan 150 unit produk sesuai pesanan konsumen. Nah, itu ya, itu juga pekerjaan dari PPIC. Nah, ini memastikan kecukupan inventory. Tadi sudah dibahas di sini ya. Sumber daya salah satunya adalah inventory. Ya, sumber daya itu antara lain apa tadi? Faktor produksi, material, sumber daya manusia, mesin, ya, listrik dan lain sebagainya. Ya, itu sumber daya. Salah satunya adalah inventory. Nah, inventory memang ini adalah bahasan sendiri. Walaupun inventory adalah salah satu bagian dari sumber daya, tetapi pembahasan tentang inventory ini sangat mendalam. Ya, sehingga namanya perlu dimasukkan dalam judul tema perkuliahan, yaitu perencanaan produksi dan pengendalian inventory. Ya. Ini ada bahasan sendiri. Nanti insya Allah kita sampai ke sini ya. Nah, kemudian beberapa strategi respon terhadap permintaan konsumen. Ya, ada permintaan konsumen tadi, responnya adalah ada yang disebut design to order, ada engineer to order. Ya. Ada design to order, ada engineer to order, ada make to order. Ada assemble to order, ada make to stock. Desain itu desain ya. Dimulai dari desain perancangan. Ya. Perancangan atau engineer sama ini ya. Desain dengan engineer sama. Ya. Engineer dengan desain itu sama ya. Merancang.
Jadi engineering itu adalah intinya adalah perancangan. Engineer itu intinya perancangan. Ya. Kalau Anda melihat, membaca atau mendengar kata desain itu sama dengan kata engineer. Ya. Dari mulai perancangan, ya, perancangan sampai kepada memenuhi pesanan itu namanya design to order atau engineer to order. Dari mulai produksi sampai memenuhi pesanan namanya make to order. Dari mulai perakitan sampai pada memenuhi pesanan konsumen namanya assemble to order. Dari mulai produksi sampai untuk melakukan stok itu namanya make to stock. Nah, itu bedanya masing-masing ya. Dari mulai desain ke memenuhi pesanan konsumen namanya design to order. Dari mulai produksi sampai memenuhi pesanan konsumen namanya make to order. Dari mulai perakitan sampai memenuhi pesanan konsumen namanya assemble to order. Dari mulai produksi sampai memenuhi stok namanya make to stock. Kalau ini sama sistemnya make to order ya, make to order. Ini namanya make to stock, ini beda ya. Ini untuk memenuhi stok, ini untuk memenuhi order atau pesanan. Nah, kalau ini hanya dari perakitan sampai memenuhi pesanan, jadi lebih pendek. Nah, ini tidak membuat sendiri, hanya merakit ya. Contohnya apa? Contohnya mobil-mobil mahal ya, itu perakitannya di Indonesia, tapi produksi spare part-nya di luar negeri. Ya. Itu assemble to order. Perakitannya di Indonesia, tapi produksi spare part-nya di luar negeri. Jadi spare part-nya itu made in luar negeri. Kalau make to order, spare part-nya dibuat di Indonesia dan dirakit juga di Indonesia. Ya seperti ya mobil-mobil yang ada di jalan ya, banyak berlalu lalang di jalan. Seperti Calia, Sigra, Agia, Ayla itu ya, itu make to order. Ya. Itu make to order. Kalau assemble to order itu hanya perakitannya di Indonesia, produksinya di luar negeri. Kalau design to order, desainnya juga di Indonesia. Ya, desain di Indonesia, produksi di Indonesia, dirakit di Indonesia, namanya design to order atau engineer to order ya. Desainnya orang Indonesia, produksinya di Indonesia, perakitannya di Indonesia, itu namanya design to order. Jadi ini paling panjang ya, design to order itu paling panjang. Ada desainnya, ada produksinya, ada perakitannya. Kalau ini hanya produksinya saja, produksi dan perakitan itu di make to order. Kalau perakitan saja namanya assemble to order. Ya, ada sebenarnya yang hanya jualan saja, itu namanya mobil build up ya, itu jualan. Ya, desainnya di luar negeri, produksinya di luar negeri, perakitannya juga di luar negeri. Jadi di Indonesia cuma dikirim pakai kapal ya, kontainer. Mobil mewah ya, mobil mewah yang build up. Ya, contoh misalnya ada mobil Ferrari di Indonesia ya, Lamborghini ya. Itu mobil-mobil yang desainnya di luar negeri, produksinya di luar negeri, perakitannya juga di luar negeri. Di Indonesia hanya dikirim ya, langsung sudah jadi dikirim melalui kontainer kapal. Jadi itu hanya penjualan. Indonesia hanya melakukan penjualan saja. Tidak melakukan perakitan, tidak melakukan produksi, tidak melakukan desain ya. Itu yang order. Kalau yang stok, make to stock ya, beda dari permintaan konsumen. Kalau memenuhi permintaan konsumen namanya order, kalau memenuhi permintaan stok namanya make to stock. Ya, misalkan yang banyak di stok di swalayan ya, sering Anda belanja di swalayan ya, sana ada produk-produk kosmetik, sabun, rinso, sampo, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Ribuan bahkan jutaan produk di situ ya.
Itu make to stock semua ya. Make to stock. Nah, ini design to order ya. Design to order ya, desain, rancangan. Jadi dimulai dari mencari atau mengidentifikasi permintaan konsumen. Design to order. Ya. Anda masing-masing contoh mudah saja ya. Itu punya laptop ya. Ada juga semuanya itu punya laptop pilihan sendiri. Ya. Laptop pilihan sendiri. Mouse pilihan sendiri. Desainnya seperti apa? Nah, kalau Anda ini mahasiswa yang ada di sini misalnya Anda 50 ya, 50. Punya keinginan laptop desain masing-masing seperti ini. Ada yang pengen itu bagian luar laptop atau kulitnya itu yang licin ya, yang tidak mudah tergores ya. Nah, yang apa? Yang mengkilap gitu ya. Ada yang suka seperti itu. Ada yang suka yang doff. Ada yang suka yang doff. Ada yang suka warna silver. Ada yang suka warna hitam mengkilap. Ada yang suka warna merah. Ya, merah juga masih populer ya. Merah mengkilap. Nah, ada yang suka ada DVD-nya. Ada yang suka tidak ada DVD-nya biar tipis. Macam-macam ya. Keinginannya macam-macam. Nah, keinginan yang terbesar. Dari 50 itu yang terbesar itu keinginannya apa? Dari sisi warna misalkan ya. Keinginan terbesar misalkan ya. Ternyata warna merah ya. Ada yang suka warna putih ya. Ada yang suka warna merah, ada yang suka warna hitam, tapi terbanyak merah misalkan. Kemudian dari sisi luarnya laptop, ada yang suka doff, ada yang suka licin, mengkilap, yang terbanyak yang mengkilap. Kemudian dari sisi ada DVD atau tidak ada DVD, masih banyak suka yang ada DVD-nya misalkan. Sehingga yang terbanyak itu adalah merah, mengkilap, ada DVD. Nah, itulah yang dibuat. Ya. Itu yang dibuat oleh perusahaan. Jadi itu cara perusahaan mengidentifikasi keinginan konsumen ya. Caranya begitu. Kenapa? Akhirnya yang dibuat banyak yang merah mengkilap dan ada DVD-nya karena memang itu yang terbanyak kesukaan konsumen. Ya. Make to order. Ya, ini dari mulai membuat produksinya atau lakukan produksi sampai memenuhi pesanan konsumen. Ya. Desainnya diberikan oleh konsumen ya. Kalau make to order itu desainnya tidak termasuk. Desainnya tidak termasuk. Ya. Bisa diberikan oleh konsumen, bisa oleh perusahaan pusatnya. Ya, bisa juga oleh perusahaan pusatnya. Perusahaan di Indonesia cuma memproduksi, desainnya sudah ada. Misalkan ya, sudah dikirim desain mobil baru, itu misalkan ya, itu desain dari kantor pusat Toyota untuk Innova terbaru misalkan ya, itu desain dari kantor pusat misalkan, Indonesia hanya melaksanakan produksinya. Itu ya. Sample to order. Desainnya tidak dilakukan, mungkin dari kantor pusat, mungkin dari konsumen. Produksinya juga dilakukan oleh kantor pusat. Indonesia hanya merakit saja. Nah, itu namanya assemble to order. Ya. Make to stock. Nah, itu beda lagi ya. Ini bukan memenuhi permintaan konsumen, tapi untuk stok ya. Nah, berdasarkan tadi langkah-langkah yang dilakukan oleh
PPIC, maka ini adalah langkah-langkah yang lebih detail ya. 1, melakukan peramalan permintaan. Ya, peramalan permintaan buat apa? Sudah jelas tadi kan? Kita kan mau menentukan produk apa yang mau dibuat. Jadi perlu ada peramalan. Peramalan produk. Dan perlu menentukan jumlahnya, maka perlu peramalan jumlah. Kemudian kita lakukan perencanaan produksi agregat. Kemudian memastikan kecukupan sumber daya, resource requirement planning. Kemudian membuat jadwal induk produksi atau master production schedule. Kemudian memvalidasi MPS, namanya Provocate Capacity Planning. Kemudian memastikan kecukupan kapasitas produksi, namanya Capacity Requirement Planning. Memastikan kecukupan kapasitas produksi. Kemudian membuat plan order release dan pengendalian inventory. Nah, langkah-langkah PPIC ini yang akan kita lakukan atau yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi insya Allah kita minggu depan akan belajar peramalan permintaan. Selanjutnya adalah agregat planning, kemudian resource requirement planning, selanjutnya MPS, kemudian validasi MPS, kemudian MRP, kemudian CRP, POR, kemudian pengendalian inventory. Untuk yang MRP ini mungkin perlu 2 kali pertemuan, pengendalian inventory mungkin juga 2 kali pertemuan. Ya. Nah, jadi insya Allah kita akan sampai kepada tujuan akhir, yaitu pengendalian inventory. Perencanaan produksi ini adalah perencanaan produksi ya sampai di nomor 7, nomor 8. 1 sampai 8 adalah perencanaan produksi, nomor 9 adalah pengendalian inventory. Nah, kita sampai pada sesuai target temanya, yaitu perencanaan produksi dan pengendalian inventory. Baik, waktu sudah hampir habis. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Irwan cukupkan dulu pertemuan yang pertama. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.